Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Agung Praja Padamarta dengan NIM 2513061013. Di video kali ini saya akan membuat learning jurnal mata kuliah komunikasi antar pribadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16. Selamat menyaksikan. Nah, pada pertemuan pertama ini yaitu membahas mengenai komunikasi antar pribadi, yang dimana materi ini membahas mengenai pengertian komunikasi antar pribadi, pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, teori dasar, serta proses komunikasi antar individu. Manfaat yang saya peroleh yaitu memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana komunikasi bekerja dan mengapa komunikasi antar pribadi penting dalam membangun hubungan sosial. Pengalaman yang saya peroleh yaitu saya mulai memahami bahwa komunikasi bukan hanya berbicara, tapi juga proses saling memahami. Selanjutnya pada pertemuan kedua yaitu komponen dalam komunikasi antar pribadi, yang dimana materi ini membahas mengenai komponen komunikasi antar pribadi seperti komunikator dan komunikan, pesan verbal dan nonverbal, pengaruh budaya, serta hambatan komunikasi. Terdapat pula tugas membuat video tentang hambatan komunikasi. Manfaat yang saya peroleh yaitu membantu mengenali faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan komunikasi dan penyebab terjadinya kesalahpahaman. Pengalaman yang saya peroleh yaitu saya belajar mengamati hambatan komunikasi di kehidupan nyata dan menuangkannya dalam bentuk video. Selanjutnya pada pertemuan ketiga yaitu komunikasi nonverbal, yang dimana materi ini membahas mengenai komunikasi nonverbal termasuk ekspresi wajah, gerakan tubuh, jarak ruang, proxemics, dan kinesis. Manfaat yang saya peroleh yaitu dapat menambah pemahaman saya bahwa komunikasi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata. Pengalaman yang saya peroleh yaitu saya menjadi lebih peka terhadap bahasa tubuh dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya pada pertemuan keempat yaitu komunikasi empatik, yang dimana materi ini membahas mengenai pengantar komunikasi empatik. Manfaat yang saya peroleh yaitu dapat membantu saya memahami pentingnya empati dalam komunikasi antar pribadi. Pengalaman yang saya dapat yaitu saya mulai menyadari pentingnya memahami perasaan orang lain saat berkomunikasi. Selanjutnya pada pertemuan kelima kembali membahas komunikasi empatik. Namun kali ini materi yang dibahas yaitu komunikasi empatik secara lebih mendalam, meliputi pengertian, teknik empatik, pengelolaan emosi, dan membangun hubungan melalui empati. Manfaat yang saya peroleh yaitu dapat melatih kemampuan saya dalam berkomunikasi dengan lebih manusiawi dan penuh pengertian. Pengalaman yang saya peroleh yaitu saya belajar mengendalikan emosi dan mendengarkan secara aktif. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 yaitu analisis sebuah film, yang dimana pada tugas kelompok ini kami diminta menganalisis film A Man Called Otto dengan mengaitkannya pada konsep komunikasi antar pribadi dan komunikasi empatik. Manfaat yang saya peroleh yaitu membantu saya memahami penerapan teori komunikasi dalam kehidupan nyata melalui sebuah film. Pengalaman yang saya peroleh yaitu saya belajar berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 yaitu melanjutkan presentasi tugas analisis film A Man Called Otto. Manfaat yang saya peroleh yaitu melatih kemampuan presentasi dan penyampaian pendapat saya. Pengalaman yang saya dapat yaitu saya mendapatkan pengalaman berbicara di depan teman-teman dan dosen dengan lebih percaya diri. Pada pertemuan ke-8 ini yaitu ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 yaitu membahas mengenai persepsi dalam komunikasi antar pribadi, yang dimana materi ini membahas mengenai pengertian persepsi, proses terbentuknya persepsi dalam komunikasi antar pribadi, faktor yang memengaruhi persepsi, serta peran persepsi dalam menafsirkan pesan dan perilaku orang lain. Manfaat yang saya peroleh yaitu dapat membantu saya memahami bahwa perbedaan persepsi dapat memengaruhi komunikasi. Pengalaman yang saya dapat yaitu saya jadi lebih berhati-hati dalam menafsirkan pesan dari orang lain. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 yaitu tugas individu membuat infografis tentang pengaruh teknologi terhadap komunikasi antar pribadi. Manfaat yang saya peroleh yaitu dapat meningkatkan kemampuan analisis dan penyajian informasi secara visual. Pengalaman yang saya dapat yaitu saya belajar menyimpulkan materi dalam perkuliahan dengan bentuk yang ringkas dan menarik. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 yaitu membahas materi pengaruh teknologi dalam komunikasi antar pribadi dan presentasi tugas individu. Manfaat yang saya peroleh yaitu dapat menambah wawasan saya tentang dampak positif dan negatif teknologi dalam komunikasi. Pengalaman yang saya dapat yaitu saya belajar menyampaikan hasil analisis secara singkat dan jelas. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 yaitu diberikan tugas kelompok membuat suatu podcast. Manfaat yang saya peroleh yaitu dapat melatih komunikasi lisan dan kerja sama tim. Pengalaman yang saya dapat yaitu saya mendapatkan pengalaman baru dalam menyampaikan pesan melalui media audio. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 yaitu membahas mengenai komunikasi krisis, yang dimana materi ini itu membahas mengenai pengertian komunikasi krisis, karakteristik situasi krisis, strategi komunikasi dalam kondisi krisis, serta pentingnya kejelasan pesan dan pengendalian emosi dalam menyampaikan informasi pada situasi darurat atau sensitif. Manfaat yang saya peroleh yaitu dapat memberikan pemahaman tentang cara berkomunikasi dalam situasi darurat atau sensitif. Pengalaman yang saya dapat yaitu saya memahami pentingnya ketenangan dan kejelasan pesan dalam kondisi krisis. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 yaitu membahas komunikasi dalam perbedaan, yang dimana materi ini membahas mengenai komunikasi dalam situasi perbedaan seperti perbedaan pendapat, latar belakang budaya, nilai dan sudut pandang, serta cara membangun komunikasi yang saling menghargai dan toleran. Manfaat yang saya peroleh itu dapat membantu saya membangun sikap toleran dan saling menghargai dalam berkomunikasi. Pengalaman yang saya dapat yaitu saya belajar menghargai perbedaan pendapat dan sudut pandang orang lain. Selanjutnya pada pertemuan ke-15 yaitu refleksi pembelajaran. Pada pertemuan ini membahas refleksi pembelajaran selama perkuliahan komunikasi antar pribadi, meliputi evaluasi pemahaman materi, pengalaman belajar, serta perubahan sikap dan keterampilan komunikasi yang diperoleh selama 1 semester.
Manfaat yang saya peroleh yaitu membantu saya mengevaluasi pemahaman dan perkembangan diri saya selama perkuliahan. Pengalaman yang saya dapat yaitu saya menyadari bahwa kemampuan berkomunikasi saya berkembang menjadi lebih empatik dan efektif. Nah, yang terakhir pada pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester, yang dimana saya membuat video learning journal, yaitu video yang sedang saya buat ini. Nah, sekian learning journal dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.